Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan bagaimana pembahasan LKS hereditas pada manusia bagian yang kedua. Langsung kita ke soal. Nomor 1, perhatikan silsilah berikut. Adalah silsilah yang menggambarkan ada dua generasi yang awalnya dari sepasang orang tua, yaitu nomor 1. Tentukan genotip pada tiap generasi bila tetua pertama laki-laki penderita buta warna. Nah, ini adalah jenis penyakit yang tertaut pada kromosom X, bersifat resesif. Maka kita bisa jawab bahwa untuk tetua yang pertama laki-laki adalah XY. Dan kita tambahi tanda menyatakan buta warna XB kecil Y. Untuk istrinya adalah XX. Dan dia adalah XB besar, menyatakan normal, atau tanpa lambang pun tidak menjadi masalah, atau XX boleh. Nah, sekarang kita buat XB besar aja. Lalu dia memiliki 2 anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ternyata anak laki-lakinya normal, lalu anak perempuannya normal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ternyata anaknya ada yang buta warna, yaitu anak laki-laki. Nah, ingat kalau anak laki-lakinya penderita, dipastikan berasal dari ibunya. Maka untuk generasi kedua, di mana anak perempuannya ini adalah bersifat carrier, maka kita buat B besar, B kecil. Nah, ini menyatakan carrier. Nah, sekarang kita sudah menjawab bahwa perempuan ini mendapatkan buta warna berasal dari orang tuanya, yaitu si ayah. Kenapa? Karena perempuan mendapatkan X, satu dari ayah, satu lagi dari ibu. Berarti jika anak gadisnya mengandung penyakit yang terdapat pada kromosom X, bisa dari ayah dan bisa dari ibu. Bagaimana dengan suaminya? Suaminya menyatakan bahwa dia itu adalah XY dan normal. Nah, nih. Karena kalau dia B kecil, berarti dipastikan dia itu penderita. Tapi karena arsirannya ini tidak ada, berarti ini laki-laki normal. Nah, sekarang kita klaim anak-anaknya. Yang anak pertama, si perempuan, adalah XX. XX. Lalu bagaimana dengan genotipnya? Maka ini kita bisa buat XB besar. Lalu bisa XB besar. Kenapa? Karena jumpa XB besar dengan XB besar. Atau bisa juga kita buat garis miring XB besar, XB kecil. Nah, kalau untuk laki-lakinya, ini sudah pastilah
bahwa dia itu adalah XY. Ya, XY dengan catatan pada kromosom X-nya ada lambang resesif yaitu buta warna B kecil. Nah, untuk laki-laki di sini karena tidak ada arsiran maka dipastikan XY B besar. Ya, B besar ya. Nah, bagaimana dengan anak perempuannya? Nah, ini adalah XX. Dan ingat, adalah B besar. Bisa dari ayah, bisa juga satu lagi dari ibu. Maka ini bisa XB besar, atau bisa juga XB besar maupun XB kecil, atau bersifat carrier atau heterozigot. Nah, hal yang sama dengan yang ini, anak pertamanya. Ya, oke, baik. Jadi sudah terjawab ya untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ini kita hapus dulu. Ya. Nah, ini. Nomor 2, persilangan antara pria buta warna menikah dengan wanita carrier buta warna. Persilangan antara, ini kita buat P berarti tetua ya. Nah, antara pria. Nah, ini kita buat ya. Pria BW, kita singkat BW adalah buta warna. Menikah. Ya, menikah dengan wanita carrier. Nah, jadi kita buat keterangannya wanita dan ini kita buat C carrier. Carrier buta warna. C BW. Nah, carrier buta warna. Buatlah bahkan persilangan dari dan berapa persen anaknya buta warna. Nah, sekarang kita analisa. Kita buat dulu genotipnya. Pria buta warna, maka dipastikan adalah XY. Dan kita buat lambang tertaut X, B kecil, buta warna. Sedangkan untuk wanita XX ya, dia adalah carrier buta warna. Maka bisa kita buat B besar B kecil atau B kecil ya. Nah, atau kita buat aja di sini adalah B kecil menyatakan carrier. Nah, bagaimanakah anak-anaknya? Nah, tentu kita buat papan caturnya atau diagram punetnya seperti ini. Nah, kita buat pembagiannya ada 2 kali 2, 4. Kita buat laki-laki ada di atas. Ya. Ini laki-laki. Ya. Kemudian di sini perempuan. Ya. Nah, laki-laki maka genotipnya X, B, Y. XB ya, baru Y di sini ya. Kalau yang wanita carrier buta warna berarti dia X, X. Lalu di sini kita buat karena dia carrier, maka kita buat ada B kecilnya. Oke, sekarang kita jawab. Hasil kombinasi ini menghasilkan wanita karena dia itu adalah XX. Nah, bagaimanakah kategori penyakit buta warnanya? Nah, ternyata dia itu normal tapi carrier. Yang ini juga perempuan. Nah, lantas bagaimana lambangnya? Karena dia memiliki 2 B kecil, maka ini adalah perempuan yang menderita buta warna. Ini ya, perempuan BW. Aja lah B. Ini perempuan ya. Oke.
Nah, sekarang untuk yang di sebelah adalah laki-laki. Nah, kita buat lambang laki-laki. Lalu bagaimana? Adalah normal. Nah, ini normal ya. Sedangkan satu lagi adalah juga laki-laki, namun lambangnya adalah ini penderita buta warna. Ya. Nah, jadi sudah kita buat bagian persilangan. Berapa persen anaknya buta warna? Maka kita jawab anaknya yang buta warna. Nah, ini ya. Anaknya buta warna. Oke. Ya. Kita buat anaknya buta warna dilambangkan dengan BW. Nah, tinggal menghitung. Ada 2, berarti 50%. Tanpa membedakan jenis kelamin. 50%. Ya. Nah, lalu jika ditanya berapa persenkah dari anak laki-laki yang buta warna? Nah, itu yang dipandang untuk anak laki-laki saja. Ya, 50% juga. Berapa persenkah anaknya dari perempuan yang buta warna? Juga hal yang sama. 50%. Oke, ya itu untuk pertanyaan jika khusus untuk jenis kelaminnya. Lalu bagaimana jika yang ditanya adalah berapa persenkah anaknya yang carrier? Ya udah, tinggal memperhatikan yang carrier di sini cuman 1. Maka jawabnya 25%. Ya, 25% ya. Oke. Lalu yang normal, anaknya yang normal. Nah, ini ya normal. Nah, normal ini kan ada 2 kategori. Normal sejati atau normal carrier. Nah, jadi yang dimaksud di sini normal sejati tetap 25% ya. 25%. Tapi kalau bilang carrier, nah, baru 25%. Oke, jadi sudah terjawab soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Seorang perempuan normal kawin dengan laki-laki normal, mendapat seorang anak laki-laki buta warna. Sang suami mati. Lalu ia kawin lagi dengan seorang pria buta warna. Tentukanlah bagian persilangannya. Oke, kita buat langsung. Nah, untuk mempermudah kita buat aja dalam bentuk pedigree ya, silsilah ya. Nah, jadi kita buat dulu pedigree dari perempuan normal. Inilah perempuan normal. Nah, ini perempuan normal ya. Oke. Kemudian kawin dengan, nah ini pasangannya laki-laki normal. Nah, gitu. Tapi ada anak laki-lakinya buta warna. Nah, kita buat di sini langsung laki-lakinya penderita buta warna. Oke, kita buat arsiran ya. Kalau arsiran berarti menyatakan dia itu buta warna. Baik. Kalau sudah seperti ini bisa kita klaim ya, anak laki-laki yang buta warna pasti didapat dari ibunya. Oke, maka lambangnya ini kita buat dulu anak laki-lakinya, yaitu XB kecil. Nah, itu berarti penderita. Nah, ibunya normal, tapi karena ada anak laki-lakinya buta warna, maka genotip ibunya ini adalah X besar, lalu ada B kecil, kita buat aja lah ya.
Ini B besar, ya. Ini B besar, B kecil. Satu aja pun nggak apa-apa, ya. Oke, tapi kita buat aja X B besar B kecil, heterozygote carrier. Nah, lalu untuk pasangannya yang laki-laki adalah XY. Nah, ini XY. Nah, ya, XY udah dipastikan dia itu normal karena tidak ada arsiran, ya. Maka lambangnya X B besar Y. Nah, kemudian sang suami mati. Nah, sang suami mati kita buat lambangnya, nah, ini ya, X, tewas. Nah, ya, tewas. Lalu si istri menikah lagi, ya. Nah, ini istri menikah lagi, ada. Nah, ini kita buat ini dengan seorang pria buta warna. Maka kita buat lambang arsirannya seperti ini. Iya. Nah, bagaimanakah anak-anaknya? Nah, ini bisa kita bayangkan lah. Nah, ini ya. Jadi untuk pria buta warna atau suaminya ini XY, nah, lalu ada B kecil. Nah, bagaimanakah keturunannya? Oke, kita buat laki-laki. Nah, untuk laki-laki ini dipastikan dia itu ada yang normal. Oke, ya. Nah, ini XY. Nah, ini XY, ya. Atau bisa kita tambahin lambang B besar. Nah, itu sama, ya. Kalaupun tidak ada lambang B besar bersih XY, enggak masalah. Ini berarti normal. Nah, lalu bagaimana laki-laki lainnya? Laki-laki lainnya, nah, ternyata dia itu bisa penderita buta warna. Kenapa? Karena berasal dari ibunya. Kita buat adalah X kemudian SY, ya. Ini kita edit, ya. Nah, ini laki-laki adalah XY. Nah, ini ya, ini XY, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan lambangnya? Jadi dipastikan ini adalah B kecil. Nah, ini ya. Ini B kecil. Nah, ini B kecil, ya. Nah, ini B kecil. Oke, ya, nampak, ya. Nah, lalu bagaimana bisa nggak anak perempuannya? Bisa. Anak perempuannya, maka kita perhatikan di sini bahwa dia itu adalah carrier. Nah, ini carrier, ya. Nah, X B besar dengan X B kecil. ini satu, nah, ini satu, ya. Lalu bisa juga anaknya perempuan, ya, yang menderita. Nah, ini kita buat arsiran. Maka lambangnya bagaimana? X B kecil, X B kecil. Nah, dari mana dapatnya? Satu dari ibu, satu lagi dari ayah. Bertemu bersifat resesif. Nah, inilah dia. Berarti berapa peluang anaknya yang buta warna? Anaknya tanpa memandang jenis kelamin berarti ada 50%. Yang normal juga sama, adalah 50%. Berapa carrier? 25%. Nah, itulah soal nomor 3. Oke, sekarang nomor 4.
Nomor 4 kita perhatikan sama-sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Seorang ayah kidal bergolongan darah AB menikah dengan wanita heterozigot kanan. Nah, kita analisa tetuanya. Ya, kita analisa tetuanya. Nah, inilah kita buat lambang P menyatakan parental. Ayah kidal darah AB. Ya, kita buat ayah kidal. Ya, kidal ya. Ini kita singkat aja kid. Ya, menyatakan kidal. Golongan darah AB. Ya, golongan darah AB. Ini ya, golongan darah AB. Ini. Menikah dengan wanita dengan heterozigot kanan. Heterozigot kanan. Jadi saya buat di sini kanan. Nah, kanan heterozigot. Ya, kita singkat KNN, kanan ya. Heterozigot. Nah, ini. Lalu golongan darahnya adalah B. Nah, golongan darah B. Baik, sekarang kita buat pemahamannya. Mana bersifat dominan, mana yang bersifat resesif. Antara kidal dengan tangan kanan. Perhatikan kalau ada kata heterozigot di sebelah dari salah satu sifat, berarti sifatnya itu adalah dominan. Maka kita buat di sini K besar, K kecil. Ya, K besar, K kecil. Berarti kidal ini K kecil, ya. K kecil, K kecil. Iya. Lalu untuk golongan darahnya, maka kita buat di sini IA. Nah, ini ya IA. Lalu gen satu lagi IB. Nah, ini ya. Untuk istrinya kanan heterozigot B. Ya, golongan darah B. Nah, ingat golongan darah B ini kan ada heterozigot, ada homozigot. Namun dipertegas lagi bila mereka mempunyai anak yang bergolongan darah A. Nah, artinya dari anaknya ini ada golongan darah A. Nah, terus kita bayangkan. Nah, ini ya. Kalau ada anaknya golongan darah A. Nah, ini ya. Oke, golongan darah A. Berarti disebabkan oleh A homozigot atau A heterozigot. Nah, lihat ayahnya AB, ibunya B. Maka terjawab bahwa ibunya ini golongan darah B yang bagaimana? Heterozigot. Kenapa? Kalau dia heterozigot berarti ada nolnya. Maka IA dengan I0 akan menghasilkan anak golongan darah A. Maka kita buat genotipnya itu adalah IA, ya, ini IA. Kemudian di sini, ini IB ya, ini IB ya, menyatakan golongan darah B. Baru ini I0. Sudah ya. Nah, sekarang kita lihat ada dua sifat, yaitu sifat tangan dan sifat golongan darah. Maka ini termasuk hukum dihibrid. Jadi bagaimanakah gametnya? Nah, untuk gametnya ini kita buat diagram punetnya. Nah, kita
kita buat dulu tabelnya. Nah, tabelnya itu bagaimana? Nah, lihat. Untuk yang atas kita buat genotip istrinya. K besar. Lalu pengelompokan gen secara bebas IB. Nah, ini ya. K besar IB. Kemudian K besar I0. Nah, K besar I0. Oke, sudah selesai K besar, masuk K kecil. K kecil, ini lambang K kecil ya. IB. Nah, ini IB. Lalu K kecil I0. Nah, oke, ini ya. Baik. Nah, untuk ayahnya bagaimana? Nah, dia adalah K kecil. Ya, ini K kecil ya. Ini K kecil IA. Nah, IA. Satu lagi K kecil IB. Ya, ini K kecil ya. Oke, kita tandai. Nah, sekarang sudah selesai gamit-gamitnya. Maka kita klaim. Kita tentukan anak-anaknya. Pada kotak pertama adalah tangan kanan. Jadi saya buat aja singkatnya kanan ya. KN aja lah. KN. Ini kanan ya. Nah, golongan darahnya AB. Nah, ini ya. Golongan darah AB. Oke, kemudian yang ini adalah tangan kanan juga. Ya, cuman dia kanan heterozigot ya, sama dengan yang di atas. Ini kanan ya, kita buat singkatnya KN. Namun golongan darahnya adalah B. Golongan darah B. Lalu untuk yang di atas, yang berikutnya, ini juga tangan kanan ya, KN ya. Nah, ini menyatakan kanan ya. Lalu golongan darah A. Nah, ini ya. Kenapa? IA I0. Maka golongan darah A. Baru yang ini juga kanan. Ya, kanan heterozigot. Nah, ini. Lalu golongan darahnya adalah golongan darah B. IB I0. Nah, ini I0 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ini K kecil. Berarti kalau udah bertemu K kecil, barulah ini kidal. Jadi kita singkat KD, kidal ya. Nah, ini kidal. Golongan darah apa? AB. Ya, golongan darah AB ya. Oke, lalu ini juga sama kidal. Ya, kita singkat dengan KD, yaitu kidal. Dan kemudian golongan darahnya adalah golongan darah B. IB jumpa ya. Nah, kemudian untuk kotak selanjutnya ini juga kidal. Kita singkat dengan KD. Ada, lalu nah, ini. Kemudian golongan darah A. Nah, ya. Kenapa? Karena IA I0 ya. Ini adalah kidal juga, KD ya. Kidal, ya, ini kidal ya. Golongan darah apa? Golongan darah B. Iya, sudah terjawab ya. Oke, inilah anak-anaknya. Nah, apa kata soal? Berapa persen kemungkinan turunan mereka yang kidal dapat menjadi donor darah untuk ayahnya? Nah, ayahnya apa? Adalah golongan darah AB. Ya. Nah, lalu siapakah bertindak sebagai donor tapi harus yang kidal? Nah, kidal yang menjadi pendonor. Nah, kita lihatlah yang kidalnya saja. Nah, jadi untuk lebih jelas saya buat warna biru ya, supaya nampak beda. Nah, manakah yang bersifat donor? Ingat ya, golongan darah AB itu kan resipien universal, berarti bisa menerima darah dari mana saja.
Maka kita lihat di sini yang kidal. Nah, kalau golongan darah B bisa. Ya, ini ya bisa. Saya buat warna biru menyatakan bisa. Lalu ini bagaimana? Golongan darah AB bisa enggak? Bisa. Ya, bisa mendonorkan darah karena sejenis ya. Yang kidal golongan darah A, wah bisa. Nah, ini ya. Oke. Lalu kidal golongan darah B, ya bisa. Oke, berarti berapa persen? Dari anak-anaknya semuanya ada 8. Yang bisa adalah 4. Maka bisa kita jawab untuk kidal donor ya. Kidal donor. Nah, ini kidal donor adalah 4/8 atau 50% yang bisa menyumbangkan atau mendonorkan darahnya kepada ayahnya. Oke ya. Nah, itulah untuk soal nomor 4. Oke, jadi sudah tuntas semuanya bagaimana pembahasan LKS hereditas manusia yang pertama dan yang kedua. Semoga pembahasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.